Perkenalkan, nama saya Mersinda Sivanya Sailentuera dari kelas A121 Fakultas Keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya membuat video tentang menerapkan prinsip dan prosedur pengendalian infeksi dan patient safety. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2. Menerapkan prinsip dan prosedur pengendalian infeksi dan patient safety. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang pertama, pembentukan struktur organisasi komite PPI. Yang kedua, menyusun pedoman dan SPO. Yang ketiga, menyelenggarakan tata laksana kewaspadaan standar. Yang keempat, surveillance infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang PPI. Yang keenam, pengendalian resistensi antibiotika. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi dengan ICRA. Safe patient handling. Patient safety rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman dan nyaman. Hal ini termasuk juga seperti asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjut, serta implementasi solusi untuk mengurangi akan timbulnya risiko yang akan terjadi. Langkah-langkah pelaksanaan patient safety yang pertama, perhatikan nama obat, rupa, dan juga ucapan mirip. Yang kedua, pastikan identifikasi pasien. Yang ketiga, pastikan akurasi pemberian obat pasien pada pengalihan pelayanan ataupun operan. Yang keempat, komunikasi secara benar saat surat terima pasien tersebut. Yang kelima, pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar juga. Yang keenam, hindari terjadinya salah sambung kateter dan salah sambung selang. Yang ketujuh, gunakan alat injeksi sekali pakai atau barang habis pakai. Yang kedelapan, tingkatkan kebersihan tangan untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan patient safety di rumah sakit. Yang pertama, rumah sakit agar membentuk tim keselamatan pasien rumah sakit. Yang kedua, rumah sakit agar mengembangkan sistem informasi, pencatatan, dan pelaporan internal tentang insiden yang terjadi di rumah sakit. Yang ketiga, rumah sakit agar melakukan pelaporan insiden ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit secara rahasia ataupun tertutup. Yang keempat, rumah sakit agar memenuhi standar keselamatan pasien rumah sakit dan menerapkannya 7 langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit tersebut. Yang kelima, rumah sakit pendidikan mengembangkan standar pelayanan medis berdasarkan hasil dari analisis akar masalah dan sebagai tempat pelatihan standar-standar yang baru dikembangkan. Infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu yang diperoleh atau dialami oleh pasien yang dirawat di rumah sakit dan menunjukkan gejala baru setelah 72 jam pasien berada di rumah serta tidak ditemukan atau diderita saat pasien masuk rumah sakit. Penyebab infeksi nosokomial. Yang pertama, rumah sakit merupakan tempat berkumpulnya orang sakit atau pasien sehingga jumlah dan jenis kuman penyakit yang ada lebih banyak dari di tempat lain. Yang kedua, pasien memiliki daya tahan tubuh rendah sehingga mudah tertular. Yang ketiga, rumah sakit seringkali melakukan tindakan invasif mulai dari sederhana misalnya sampai tindakan yang lebih besar, operasi. Dalam melakukan tindakan, seringkali petugas kurang memperhatikan tindakan aseptik dan antiseptik. Yang keempat, mikroorganisme yang ada cenderung lebih resisten terhadap antibiotik, penggunaan berbagai macam antibiotik yang sering tidak rasional. Yang kelima, adanya kontak langsung antara pasien atau petugas dengan pasien yang dapat menularkan kuman patogen. Yang keenam, penggunaan alat-alat kedokteran yang terkontaminasi dengan kuman. Faktor risiko infeksi nosokomial yang pertama,
orang dengan usia lanjut di atas 70 tahun, bayi dan anak-anak. Yang kedua, daya tahan tubuh lemah seperti pada HIV atau AIDS, malnutrisi, penggunaan obat imunosupresan atau kemoterapi. Yang ketiga, lamanya waktu perawatan di rumah sakit. Yang keempat, lingkungan rumah sakit yang padat, kegiatan memindahkan pasien dari unit satu ke unit yang lain, dan penempatan pasien dengan kondisi yang mudah terserang infeksi nosokomial. Yang kelima, pengidap dengan koma, gagal ginjal akut, cedera berat, luka bakar, dan syok. Yang keenam, prosedur seperti tindakan operasi, pemasangan alat bantu napas, endoskopi, atau kateter. Pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama, mencuci tangan dengan cara dan waktu yang tepat, yaitu sebelum memegang pengidap, sebelum melakukan prosedur kepada pengidap, setelah terpapar dengan cairan tubuh, setelah menyentuh pengidap, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pengidap. Yang kedua, menempatkan pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau pengidap yang berpotensi untuk menularkan penyakit di ruang isolasi. Yang ketiga, menggunakan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti alat bantu napas atau kateter urin, serta melakukan tindakan medis lainnya sesuai dengan indikasi. Yang keempat, mengikuti standar operasional prosedur setiap melakukan tindakan dengan menggunakan pelindung standar yang dianjurkan. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit dengan menggunakan cairan pembersih atau disinfektan dengan frekuensi 2-3 kali per hari untuk lantai dan 2 minggu sekali untuk dinding. Gejala infeksi nosokomial: batuk dengan dahak kental, demam atau menggigil, jantung berdebar cepat, tubuh terasa lemah, nyeri punggung bawah, sesak nafas. Cara penularan infeksi nosokomial: yang pertama, kontak langsung, transmisi langsung kontak permukaan tubuh ke permukaan tubuh seperti saat memandikan pasien. Kegiatan asuhan keperawatan yang menyentuh permukaan tubuh pasien dapat juga terjadi di antara dua pasien. Yang kedua, kontak tidak langsung, kontak dengan kondisi orang yang lemah melalui peralatan yang terkontaminasi seperti peralatan yang terkontaminasi, jarum, alat ganti, tangan yang terkontaminasi, tidak terkontaminasi, dan sarung tangan tidak diganti di antara pasien. Pengobatan infeksi nosokomial. Pengobatan awal untuk infeksi nosokomial adalah pemberian antibiotik secara empiris, yaitu pemberian antibiotik yang tidak spesifik sebelum ada hasil dari kultur. Setelah ada hasil pemeriksaan kultur, ada pemberian antibiotik akan disesuaikan jenis bakteri secara lebih spesifik. Anti jamur maupun antivirus juga dapat diberikan jika dicurigai penyebabnya adalah jamur atau virus. Infeksi seperti kateter, selang nafas, selang infus, atau lainnya jika memungkinkan segera dicabut. Terapi suportif seperti pemberian cairan, oksigen, atau obat untuk mengatasi demam dapat diberikan. Prosedur operasi dapat dilakukan untuk infeksi pada luka operasi dengan cara memotong atau mengangkat jaringan yang tidak sehat. Komplikasi infeksi nosokomial: yang pertama, gagal ginjal, sepsis, dan endokarditis. Di akhir video ini, saya mau mengajak teman-teman semua yang bingung mau masuk kuliah di mana dan sedang mencari kampus yang memiliki beasiswa. Saya merekomendasikan kampus tempat saya kuliah, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini ada 6 fakultas, terdiri dari Fakultas Keperawatan, Pertanian, Hukum, Sastra, Teknik, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Dan juga ada profesi nurse. Ayo bergabunglah dengan kami, karena kamu bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah dengan mudah. Dan untuk yang mau masuk Fakultas Keperawatan, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di rumah sakit di Jepang, karena Fakultas Keperawatan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Jepang. Yang mau tahu lebih jelas dan ingin melihat tempatnya,
Yuk simak dan nonton video berikut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.